Hai, jumpa kembali bersama saya di Prima Mandiri. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam berkarya dan menuntut ilmu, dan tetap semangat dalam mengikuti update-update terbaru melalui channel ini. Baik teman dan sahabat sekalian, kali ini saya ingin berbagi tutorial singkat dan sederhana, dimana pada tutorial kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk mengetahui serta mengenal lebih dekat nama-nama bagian atau sebutan istilah umum pada tampilan halaman utama dari Windows Explorer atau File Explorer. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengetahui. Baik, mari kita coba mengenal lebih dekat nama-nama bagian dari halaman. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara untuk menampilkan halaman utama dari Windows Explorer. Cara pertama, cukup tekan tombol kombinasi Win E Explorer. Oke, cara kedua, arahkan pointer mouse ke tombol Start atau Start menu, kemudian klik kanan dan lanjut klik Open Windows Explorer. Baik, sekarang cara ketiga, arahkan pointer mouse ke tombol Start, ketik komputer. Oke, sorot biru menunjuk pada pilihan komputer. Langsung saja tekan tombol Enter atau klik kiri. Baik, silakan kalian pilih cara yang paling mudah. Nah, ini adalah halaman utama dari Windows Explorer. Sekarang mari kita coba mengenal bagian serta nama-namanya dari tampilan halaman utama Windows Explorer. Bagian pertama, kita mulai dari bagian atas. Pada pojok kanan layar, pojok kanan atas layar, di sana terdapat tombol Minimize untuk menutup sementara tampilan jendela Windows Explorer. Tombol berikutnya tombol Maximize untuk menampilkan kembali halaman utama dari jendela Windows Explorer atau Windows atau jendela-jendela lainnya. Kemudian tombol terakhir tentu sudah lazim bagi kita semua adalah tombol untuk menutup jendela atau tombol Close. Kemudian di bawahnya ada tombol pencarian. Kemudian sebelah kirinya ada address bar. Oke. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada tombol back atau tombol forward, tombol maju atau mundur. Kemudian tepat di bawahnya ada organize system properties, uninstall or change program, map network drive, open control panel, atau mungkin menu-menu lainnya
kita sebut dengan command bar atau baris perintah atau batang perintah. Kemudian pada jendela sisi kiri, di mana terdapat batas, ada garis tipis tegak pada sisi kiri, itu kita sebut dengan navigation pane atau jendela navigasi. Sebelah kanannya adalah bagian di mana akan menampilkan dari drive atau folder-folder dari jendela navigasi akan tampil pada sisi kanan layar. Kemudian ke bawah, paling bawah itu disebut dengan, yang paling pojok ini kita sebut dengan tombol start atau start menu. Kemudian sebelah kanannya sampai ke habis ke kanan kita sebut dengan taskbar. Kemudian pada baris taskbar ini lazimnya bagian kanan ini disebut dengan system tray atau sys tray. Kemudian paling pojok sekali itu adalah tombol untuk menuju halaman desktop. Kemudian pada command bar, di mana ada menu organize sampai seterusnya ke kanan. Kemudian pada baris paling kanannya terdapat tombol untuk menampilkan file sesuai dengan selera atau keinginan kita masing-masing, apakah dalam bentuk icon yang sangat besar, icon yang lebih kecil, icon medium, icon kecil, kemudian menampilkan file dalam bentuk list, detail, styles, atau konten. Kemudian sebelah kanannya ada tombol untuk menampilkan atau menyembunyikan jendela preview pane. Kemudian paling kanan ada tombol untuk mencari bantuan informasi terkait persoalan yang sedang kita butuhkan. Oke, ini adalah halaman dari Windows Help and Support. Kita cukup ketik di sini informasi apa yang kita butuhkan. Oke, kemudian sekarang kita coba fokus pada bagian sisi kiri jendela yang kita sebut sebagai navigation pane atau jendela navigasi. Baik, kita klik pada bagian favorit. Nah, ketika kita mengklik folder favorit, maka tepat di atasnya pada command bar akan hanya tampil menu organize. Ya, dan ini pilihan-pilihan menu dari menu organize. Kemudian kita coba klik folder desktop. Ya, kalian perhatikan pada command bar tampil 3 buah menu. Dari sebelumnya hanya satu menu. Ada menu organize, menu include in library, kemudian ada tombol untuk membuat folder baru, new folder. Kita lanjut klik tombol folder download. Ya, ada 4 pilihan menu pada command bar: organize, include in library, share with, dan terakhir tombol new folder. Kita lanjut klik tombol recent places. Menu apa saja yang tampil pada command bar? Ya, hanya satu menu, organize. Kita lanjut klik tombol libraries. Ada 2 menu, organize dan new library. Kemudian kita coba lanjut klik folder dokumen. Ya, akan tampil menu
organize, share with, dan new folder. Kita lanjut, klik folder music. Akan tampil menu organize, share with, play all, new folder. Kita lanjut picture. Tampil menu seperti tampak pada command bar. Begitu juga folder video akan memiliki menu yang sebagian sama dan ada pula yang berbeda. Kita lanjut klik drive komputer. Drive komputer ini adalah drive dari hard disk pada laptop atau PC. Ketika kita mengklik drive komputer, akan terdapat beberapa pilihan menu seperti organize, system properties, uninstall or change a program, map network drive, dan open control panel. Kemudian coba kita klik drive C, akan tampil hanya 3 menu. Kemudian drive D, ya ada 4 menu seperti tampak pada command bar. Ya, dan begitu seterusnya. Ketika kita mengklik tombol jaringan network, ya akan tampil menu organize, network and sharing center, add printer, and add a wireless devices. Baik, itu tadi penjelasan tentang bagian jendela navigasi atau navigation pane. Sekarang kita bergeser ke bawah, bagian bawah, tepat di atas taskbar. Itu tadi kita sebut dengan detail pane atau jendela detail, di mana jendela yang akan menampilkan informasi terkait file atau folder yang kita klik pada saat kita menelusuri folder-folder atau file-file pada drive hard disk. Kemudian pada bagian sisi kanan ini sampai habis ke kanan, oke. Ini kita sebut nanti dengan preview pane atau jendela preview, di mana jendela preview atau preview pane ini akan hanya menampilkan file-file berjenis gambar. Jadi ketika kita mengklik file-file gambar atau file-file foto, maka akan tampil pada jendela preview. Baik, untuk supaya lebih jelasnya, sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pilihan menu yang terdapat pada menu organize pada command bar ini. Oke, perhatikan. Kita klik menu organize. Oke, select all, memilih semua, undo, batal. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang menu layout. Ya, menu layout terdapat 4 opsi. Pertama adalah opsi menu bar dalam kondisi off atau disable. Jika kita mengklik menu bar ini, maka akan tampil menu bar yang berada atau terletak tepat di atas command bar. Nanti akan berada di bagian atas dari command bar ini. Antara command bar dan address bar akan muncul yang kita sebut menu bar. Kita coba klik menu bar. Ya, tampil toolbar baru dengan nama menu bar. Ada menu file, edit, view, terus kemudian tools, kemudian help. Untuk melihat versi dari Windows yang terinstall pada laptop atau komputer, kita bisa mengklik about Windows. Ya, akan tampil informasi tentang versi Windows yang kita install atau kita gunakan saat ini.
Baik, kita lanjut. Kita kembali ke organize tadi. Kemudian seandainya kita ingin menyembunyikan baris menu file sampai help ini, maka kita kembali ke tombol organize, kemudian arahkan ke layout, kemudian kita klik lagi menu bar, maka baris menu pun akan tersembunyi. Oke, sebentar kita tampilkan kembali. Kita lanjut, klik lagi tombol organize, ke layout, kemudian detail pane. Detail pane adalah bagian bawah ini, baris tepat di atas taskbar. Kemudian preview pane dalam kondisi off atau disable. Jika kita klik, nanti akan terchecklist dan akan tampil pada sisi kanan di sini nanti. Oke, kemudian terakhir navigation pane adalah, sudah saya jelaskan tadi, pada bagian kiri dari atas sampai ke bawah, itu kita sebut dengan navigation pane. Sekarang kita coba klik tampilkan preview pane. Ya, inilah. Pada area inilah kita sebut sebagai preview pane, jendela preview yang akan menampilkan gambar dari file-file gambar khususnya. Baik teman dan sahabat, saya cukupkan sampai di sini dulu tutorial tentang mengenal lebih dekat nama-nama bagian dari tampilan halaman utama dari jendela aplikasi Windows Explorer. Demikian tutorial kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus dapatkan update video-video terbaru melalui channel Prima Mandiri. Dan insya Allah kita jumpa kembali pada tutorial berikutnya.